Anda kembali lagi di Melihat Indonesia. Kita lanjut lagi yuk melihat wilayah perairan yang ada di negara kita versi Melihat Indonesia. 4. Pantai Pink. Pantai Tangsi atau yang lebih dikenal dengan Pantai Pink dari Pulau Lombok terletak di Desa Sekaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Merupakan sebuah destinasi wisatawan yang menarik dan patut untuk dikunjungi karena keunikannya. Pantai ini merupakan salah satu dari 7 pantai di dunia yang memiliki pasir pantai berwarna pink dan satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir berwarna pink. Pantai ini begitu tenang dan hanya memiliki ombak yang kecil sehingga membuat wisatawan lebih nyaman ketika bermain di sana. Keindahan Pantai Pink pun terlihat sempurna dengan hamparan bukit di sekelilingnya. Letaknya yang tersembunyi dan jauh dari pusat kota membuat pantai ini terjaga keindahannya. Infrastruktur yang tidak memadai membuat Anda harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota Mataram. Dan ketika Anda sampai di sana, jangan harap akan menemukan warung atau penginapan. Oleh karena itu disarankan untuk membawa makanan dari kota dan kembali ke kota untuk menginap. Wisatawan yang datang ke Pantai Pink dapat melakukan banyak kegiatan, khususnya kegiatan yang berhubungan dengan air, seperti snorkeling, diving, dan memancing. Untuk snorkeling, wisatawan harus membawa perlengkapan sendiri, karena tidak ada yang menyewakan peralatannya. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa perahu nelayan untuk mengelilingi gugusan-gugusan pulau-pulau kecil yang hanya berjarak 2 km dari tepi pantai. Dan tidak jauh dari sekitaran pantai, wisatawan dapat menjelajahi goa peninggalan Jepang. 5. Raja Ampat. Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di barat bagian kepala burung Pulau Papua. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesarnya, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Asal mula nama Raja Ampat menurut mitos masyarakat setempat berasal dari seorang wanita yang menemukan 7 telur. 4 butir diantaranya menetas menjadi 4 orang pangeran yang berpisah dan masing-masing menjadi raja yang berkuasa di Waigeo, Salawati, Misol Timur, dan Misol Barat. Sementara itu, 3 butir telur lainnya menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu. Masyarakat Kepulauan Raja Ampat umumnya nelayan tradisional yang berdiam di kampung-kampung kecil yang letaknya berjauhan dan berbeda pulau. Mereka adalah masyarakat yang ramah menerima tamu dari luar, apalagi kalau kita membawa oleh-oleh untuk mereka berupa pinang ataupun permen. Barang ini menjadi semacam pipa perdamaian Indian di Raja Ampat. Acara mengobrol dengan makan pinang disebut juga para pinang. Seringkali bergiliran satu sama lain untuk saling melempar mop atau istilah setempat untuk cerita-cerita lucu. Kepulauan Raja Ampat merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai objek wisata, terutama wisata penyelaman. Perairan Kepulauan Raja Ampat menurut berbagai sumber merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk diving site di seluruh dunia. Bahkan mungkin juga diakui sebagai nomor 1 untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air pada saat ini. Untuk menjaga kelestarian bawah laut Kepulauan Raja Ampat, usaha-usaha konservasi sangat diperlukan di daerah ini. Ada 2 lembaga internasional yang konsen terhadap kelestarian sumber daya alam Raja Ampat, yaitu CI atau Conservation International dan TNC atau The Nature Conservancy. 6. Teluk Tomini. Teluk Tomini merupakan teluk yang berada di Pulau Sulawesi, Indonesia, yang merupakan teluk terbesar di Indonesia dengan luas perairan sebesar kurang lebih 137.700 km persegi, serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 1.350 km. Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo mempunyai peran penting bagi dunia karena letaknya yang persis berada di jantung segitiga karang dunia. Tepat berada di garis khatulistiwa dan memiliki ekosistem laut yang semi tertutup, Teluk Tomini menyimpan sumber daya perikanan yang sangat besar, terumbu karang yang endemik, hamparan mangrove yang luas, serta sumber daya pesisir yang melimpah. Teluk Tomini sebenarnya merupakan perairan luas yang terdiri dari 2 teluk,
yaitu Teluk Tomini di wilayah perairan bagian barat dan Teluk Gorontalo di bagian timur. Teluk Tomini merupakan wilayah perairan kecil yang berada di Tomini Beach atau tikungan Tomini. Sedangkan Teluk Gorontalo cakupan perairannya lebih luas karena melihat dari pengaruh dan sejarah Kesultanan Gorontalo yang saat itu sebagai tempat pusat pendidikan Islam dan perdagangan. Keindahan bawah laut di Tomini seperti surga dunia, sehingga rasanya sangat sulit untuk menandingi kecantikannya. Bagi beberapa penyelam yang datang dari luar ataupun dalam negeri, Tomini Bay merupakan primadona bagi mereka. Terumbu karang raksasa, anemon, nemo, ikan gobi, dan gurita merupakan sedikit dari ratusan jenis biota laut yang dapat kalian temukan di Tomini Bay. Bahkan kipas laut biru dan karang Salvador Dali yang hanya ada 3 di Gorontalo ini juga dapat ditemui di tempat ini loh. Kamu bisa melihat secara langsung saat menyelam di Tomini Bay. Hal ini sering dimanfaatkan bagi wisatawan yang memiliki hobi diving. Nah, kalau kamu suka diving, di sini terdapat sekitar 200 spot diving. 30 titik paling besar berada di Gorontalo, 20 berada di Togian, dan masih begitu banyak spot lainnya yang belum tereksplor. Spot diving yang menjadi idaman bagi para wisatawan yang mempunyai hobi diving yaitu Kepulauan Togean dan Taman Laut Olele. 7. Pulau Hatta. Pulau Hatta adalah desa dan pulau di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Indonesia. Letak pulau ini berada di 25 km sebelah timur Kepulauan Banda. Nama lama dari Pulau Hatta adalah Pulau Razengain. Pulau ini dinamakan menurut Muhammad Hatta yang merupakan salah satu proklamator di Indonesia. Pulau Hatta merupakan salah satu pulau yang dijadikan destinasi wisata oleh pemerintah setempat dan masuk ke dalam pulau untuk trip sailing Banda Neira. Keindahan yang disuguhkan di pulau ini adalah pemandangan alam bawah laut, sunset, dan pantainya yang bersih. Wisatawan yang datang ke kepulauan ini umumnya menyelam untuk melihat keindahan dan keberagaman biota laut yang ada di sini. Keindahan lain yang berada di pulau ini adalah adat istiadat penduduk setempat yang masih terjaga. Selain menyimpan keindahan, Pulau Hatta hadir dengan sisi sejarah yang menarik untuk dikulik. Terlebih, pulau yang satu ini adalah saksi hidup pengasingan Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Selain soal wisata bawah laut, Pulau Hatta juga dikenal dengan panorama sunsetnya loh. Jika petang hari telah tiba, para wisatawan akan berbondong-bondong merapat ke pinggir pantai untuk melihat matahari yang akan tenggelam. Sunset di Pulau Hatta terbilang spesial. Gradasi warna jingga berubah pekat kala sinar matahari mulai meredup secara perlahan, menciptakan efek cantik bagi siapapun yang memandangnya. Angin timur yang berhembus santai akan mengiringi kebersamaan kalian bersama dengan alam Pulau Hatta yang tidak terlupakan. Wah sahabat Indonesia, ternyata banyak banget ya wilayah perairan yang sangat menarik di negara kita yang harus kita kunjungi. Tapi tetap jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih punya informasi untuk kalian. Jadi tetap di Melihat Indonesia.